Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastana bi sunnatihi ila yaumil ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian yang semoga selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, pada kesempatan pertama ini di pembelajaran daring di tahun ajaran semester 1 2020-2021. Ustaz insyaallah akan mengampu mapel fikih di kelas 11 ini. Insyaallah akan Ustaz sampaikan beberapa materi-materi yang akan kita pelajari di semester pertama ini tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, bab yang pertama yang insyaallah akan kita pelajari yaitu tentang qadha, peradilan, persaksian dan bukti. Ini di bab yang pertama. Kemudian di bab yang kedua adalah tentang pengertian hudud, batasan-batasan Allah. Kemudian had zina, had qadhaf, yaitu had qadhaf itu menuduh sesama muslim melakukan perbuatan zina, dan perilaku menyimpang yang lainnya seperti mungkin homo dan lainnya, liwat ya. Kemudian had minuman keras ya, ini yang akan insyaallah kita pelajari di bab yang kedua. Kemudian di bab yang ketiga yaitu had mencuri, had hirabah, jinayat, qisas dan diyat. Kemudian di bab yang terakhir, bab yang keempat yang akan insyaallah kita pelajari yaitu masalah ta'zir, kemudian shura dalam pemerintahan Islam. Ada 4 bab yang akan insyaallah kita pelajari di tahun ajaran 2020-2021 di semester pertama. Anak-anakku sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa membahas semua ini ya di tahun ajaran 2020-2021 di semester pertama ini. Allah mudahkan mudah-mudahan dan memberikan pemahaman kepada kita untuk memahami materi yang insyaallah akan kita bahas di semester ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja ya. Di bab yang pertama ini, di pembelajaran yang pertama ini yang akan kita pelajari yaitu tentang qadha atau peradilan. Itu tentang peradilan. Ada 3 atau 4 kurang lebih yang akan kita pelajari di materi qadha ini, tentang pengertian qadha atau peradilan, kemudian hukum peradilan, kemudian yang ketiga yaitu tentang keutamaan qadha atau peradilan, kemudian tentang syarat menjadi seorang hakim. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari yang pertama tentang pengertian ya, pengertian qadha ataupun peradilan. Yang pertama dari segi bahasa, yang artinya adalah ketetapan ataupun keputusan. Dalam bahasa Arab artinya dari qadha yaqdi qadaan, yaitu menetapkan atau memutuskan suatu perkara. Adapun secara istilah adalah menjelaskan hukum suatu masalah sesuai dengan syariat Islam. Digarisbawahi tentang syariat Islam, bahwasanya seorang qadhi ya, menjelaskan peradilan dan menjelaskan sebuah hukum suatu masalah
sesuai dengan syariat Islam. Di sini panduannya adalah pedomannya sesuai syariat Islam. Ya, yang kita bahas adalah peradilan Islam dan memutuskan dengannya serta menyelesaikan sengketa dan memutuskan perselisihan. Itu semuanya memutuskannya sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan pedoman Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana seorang qadhi nantinya memutuskan suatu perkara ataupun suatu sengketa atau perselisihan, itu semua rujukannya sesuai dengan syariat Islam, Al-Quran di sini ataupun hadis Nabi kita Muhammad SAW. Itu dari segi makna atau pengertian dari definisi tentang qadha ataupun peradilan. Kemudian setelah kita memahami apa itu qadha, apa itu peradilan, maka kita beralih ke lanjutnya, yaitu tentang hukum. Ya, tentang hukum. Hukum peradilan adalah fardu kifayah, seperti halnya hukum azan. Ya, hukum azan adalah wajib tapi fardu kifayah. Jadi harus ada salah seorang yang menjadi qadhi atau menjadi hakim atau seorang muadzin, ya, seperti salat jenazah, itu fardu kifayah. Maka sekalian dari mata Allah Subhanahu wa taala, jadi hukum peradilan ini adalah fardu kifayah, harus ada. Apabila di suatu tempat, suatu daerah, di situ memang ada orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu, ya, tidak ada yang mau menjadi qadhi ataupun hakim, maka seluruhnya berdosa. Ya. Karena penting, karena ini hikmah atau tujuan di adanya peradilan adalah untuk menindas kezaliman yang ada. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami bahwasanya hukum al-qadha ini atau peradilan adalah fardu kifayah, bukan fardu ain, bukan fardu individu, ya. Tidak setiap orang harus menjadi seorang qadhi, ya. Kemudian tentang keutamaan atau fadilah peradilan, ya, tentunya subhanallah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang peradilan dan adil. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan i'dilu, ya, Allah memerintahkan hambanya i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian, karena sesungguhnya berbuat adil itu akan mendekatkan kalian ke dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kedudukan dan fadilah seorang qadhi, Ustaz hanya menyebutkan satu hadis, ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qada thalathatun, ithnan fin nar wa wahidun fil jannah." Ya. Wa rajulun, ya, rajulun 'alima al-haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah. Wa rajulun fahuwa fil jannah wa rajulun qada lin-nas 'ala jahlin fahuwa fil nar. Wa rajulun jara fil hukm fahuwa fil nar. Ya. Jadi jenis seorang hakim atau seorang qadhi ada 3 jenis, ya. Yang pertama 2 di neraka dan 1 di surga. Yang pertama kata Nabi SAW, seorang hakim yang mengetahui kebenaran al-haq dan memberi keputusan dengannya, maka ia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi tentang imam, seorang yang adil, sifatnya adil di sini, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sab'atun yudhillullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ini yang pertama, yaitu seorang hakim, subhanallah, yang memutuskan suatu perkara tapi dengan adil, ya. Bahkan dikatakan bahwasanya seorang hakim yang bersungguh-sungguh, ya, mempelajari suatu permasalahan, lalu dia memutuskan suatu perkara tersebut yang telah dia sungguh-sungguh dengan timbangan Al-Quran dan hadis, kemudian dia benar atas memutuskan suatu perkara, akan mendapatkan 2 pahala. Apabila dia telah bersungguh-sungguh tapi salah terhadap putusannya, dia mendapatkan 1 pahala. Ini subhanallah salah satu fadilah dan kedudukan yang Allah berikan kepada seorang hakim. Amal yang sangat mulia, ya, di sisi Allah SWT, pekerjaan yang mulia, ya, bahkan dinilai oleh Allah SWT suatu amal yang besar, amal soleh yang besar. Tapi apabila dia bersifat adil, ya, tujuannya memang untuk al-haq, untuk kebenaran,
berbeda dengan seorang hakim ya yang memang tujuannya yaitu untuk harta dan untuk jabatan yang lebih tinggi, untuk dunia. Maka ini na'udzubillah min dzalik nar. Maka di sini kata Nabi SAW, seorang hakim yang mengadili dengan kebodohan ya, maka di neraka tempatnya. Kemudian yang ketiga, seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskan hukuman yang seharusnya bahwasanya si A ini bahwasanya dia betul ya, tidak bersalah, tapi diputuskan dia bersalah ya, maka dia termasuk hakim yang zalim ya, maka dia layak mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang rizki, harta yang banyak, yang melimpah, lalu ia gunakan hartanya itu dalam kebenaran, maka subhanallah mendapatkan pahala yang luar biasa ya. Kita boleh iri kepada seorang yang Allah berikan harta banyak ya, rezeki banyak, tapi ia gunakan untuk di jalan Allah, untuk yang benar ya. Kemudian seorang yang Allah berikan ilmu yang benar, ilmu dan hikmah, lalu ia ajarkan kepada orang lain, lalu dia putuskan dengan ilmunya itu dengan kebenaran, dengan hak, bukan tujuan yang lain, maka ini suatu hal yang subhanallah ya, yang sangat luar biasa ya. Maka ini disinilah kita boleh iri dalam hal kebaikan seperti ini ya, dengan sifat ini, yaitu orang yang berilmu, orang yang seorang hakim tapi memutuskan sesuatu dengan kebenaran yang hak ya, bahkan dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang motivasi keutamaan atau fadilah seorang hakim ya. Kalau kita lihat bagaimana hakim-hakim ya yang sekarang ini subhanallah ya, karena dunia ya, ia memutuskan sesuatu yang seharusnya dia memang bersalah ya, maka ia katakan bahwasanya dia tidak bersalah karena tujuannya adalah dunia dan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian setelah kita memahami berbagai pengertian seorang qadhi atau peradilan ya, kemudian hukumnya, kemudian keutamanya, perlu diketahui anak-anakku sekalian, perlu dipahami bahwasanya yang kita bicarakan adalah peradilan Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian syarat menjadi seorang hakim, apa saja syarat ya seseorang yang menjadi qadhi atau seorang hakim ya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi menjadi seorang hakim, seorang qadhi. Yang pertama tentunya seorang muslim. Bagaimana ya, harus seorang muslim karena kita berbicara tentang peradilan Islam ya. Bagaimana, maka selayaknya di sini harus seorang muslim, nggak mungkin non muslim ya, maka tidak termasuk syarat karena kita berbicara peradilan Islam ya. Bagaimana ya, makanya seorang muslim harus paham ya, syarat yang pertama adalah muslim Islam karena dia harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang utama adalah seorang muslim, dia seorang hakim adalah seorang muslim yang saleh, yang faham tentang Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika memutuskannya tidak salah ya. Kemudian betul-betul merujuk Al-Quran sesuai dengan syariat. Ketika ada permasalahan, kembali rujukannya adalah ditinjau dari Al-Quran, syariat Islam ya. Kemudian syarat yang kedua yaitu merdeka ya. Syarat yang kedua merdeka. Bagaimana kalau seandainya hakimnya adalah seorang budak? Tidak mungkin, karena budak itu milik majikannya ya. Ruangnya sangat sempit sekali, tidak mungkin ya. Tidak mungkin karena seorang budak itu harus nurut apa yang diperintah oleh majikannya ya. Maka syarat yang kedua muslim dan juga merdeka, statusnya bukan seorang budak ya. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu syarat yaitu adil ya. Ini terpenting ya, maksudnya dia adil dalam hal apa ya, sampai di sini dikatakan yaitu dia seorang yang hakim ketika menjabat ini betul-betul ya, bukan orang ahli maksiat ya, bukan ahli maksiat ya. Harus seorang yang adil, karena di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, menegaskan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang oleh kalian orang yang fasik, orang yang ahlul maksiat, maka cross check dulu ya, teliti lagi beritanya yang ia bawa
ya. Maka syarat ini harus adil, ya. Itu bagaimana dia menjadi seorang hakim, beritanya saja, ya, informasi yang ia bawa itu, ya, belum tentu benar. Maka syarat yang utama harus adil, betul fiqh, ya, dia memang betul adil menentukan, ya, suatu perkara, ya, betul-betul adil menempatkan suatu pada tempatnya, ya. Maka ini syarat yang terpenting, yaitu adil betul-betul, ya, tidak pernah berdusta, ya. Kemudian yang selanjutnya mukallaf, ya. Tentunya, ya, syarat mukallaf yaitu dia balik, kemudian dia berakal, ya, yaitu bukan anak-anak kecil, ya, yang belum mukallaf, ya. Maka tentunya seorang hakim harus yang mukallaf, berakal, ya, itu tidak gila, ya, kemudian sudah balik, ya. Ini syarat yang keempat, ya, menjadi seorang hakim ya harus mukallaf, ya, dia telah dibebani hukum, ya, memang dia sudah wajib untuk sholat, ya, untuk puasa dan seterusnya, yaitu dia berakal dan juga balik, ya. Kemudian yang selanjutnya syarat berikutnya yaitu seorang laki-laki, ya, tentunya di sini syarat yang terpenting di sini, ya, itu seorang laki-laki. Bahkan kata Nabi SAW, lan yuflihul qaum idza walla imra'ah, maksudnya tidak akan sukses, tidak akan berhasil, ya, apabila kepemimpinan itu dipimpin oleh seorang wanita. Kata Nabi, makanya seorang pemimpin adalah laki-laki, dia betul-betul memutuskannya itu betul-betul dengan akalnya, bukan dengan perasaannya, ya. Kalau memutuskan, kalau misal hakim seorang itu lebih banyak dominan bermain dengan perasaan, ya, dikhawatirkan. Maka di sini syarat ini, karena ini peradilan Islam, ya, berbicara dengan peradilan tata negara, ya, itu bukan peradilan Islam. Kalau Islam memang syarat utama harus laki-laki, tidak mungkin seorang hakim itu adalah perempuan, yaitu dikhawatirkannya yaitu lebih dominan bermain dengan perasaan, ya. Ini syarat yang kelima. Kemudian syarat berikutnya yaitu tidak cacat permanen, ya, ini penting juga, ya. Bagaimana seorang hakim dia buta atau tuli atau bisu, ya, bagaimana dia memutuskan suatu perkara sedangkan dia sendiri buta, ya, gitu, ataupun tuli ataupun bisu, ya. Maka ini tidak diperbolehkan, ya, meskipun muslim, merdeka, adil, mukallaf, laki-laki, akan tapi dia memiliki cacat mata ataupun pendengarannya, gitu, maka ini tidak diperkenankan menjadi seorang hakim, ya, gitu, karena ini penting dalam mungkin dari persaksian, ya, melihat bagaimana dua atau permasalahan ini betul-betul dengan cermat, ya, gitu. Maka ini perlu diperhatikan. Maka seorang hakim tidak cacat dari pendengarannya, penglihatannya, dan komunikasi atau berbicara. Kemudian syarat yang ke-7 atau syarat yang terakhir adalah mengetahui hukum syariat atau hukum syar'i. Ya, ini yang penting juga, karena apa? Dari pengertian tadi menentukan suatu permasalahan sesuai dengan syariat, ya, sesuai dengan Al-Quran ataupun hadis. Ini yang terpenting. Bagaimana, ya, dia menyelesaikan atau memutuskan suatu permasalahan, akan tetapi dia tidak tahu tentang hukum syariat, yaitu tentang permasalahan tersebut. Nanti insya Allah kita bahas, ya, permasalahan dari masalah peradilan Islam, ya. Betul-betul ini kembali kerujuk ke Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini syarat, inilah anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT. Inilah 7 syarat yang harus dipenuhi menjadi seorang hakim atau seorang qadhi dalam sebuah peradilan Islam. Yang pertama adalah muslim, tentunya merdeka, bukan budak, adil, betul-betul dia seorang adil, kemudian mukallaf, kemudian laki-laki, bukan perempuan, dan tidak cacat permanen, ya, dan juga mengetahui hukum syar'i atau hukum syariat. Maka alhamdulillah kita sudah selesai beberapa poin-poin yang kita bahas pada materi peradilan, ya, itu materi peradilan sudah kita bahas tentang pengertian hukum, kemudian fadilah, keutamaan, kemudian syarat-syarat menjadi seorang hakim, ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pertama ini. Semoga anak-anakku sekalian bisa dipahami apa yang Ustadz sampaikan, semoga bermanfaat. Maka Ustadz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.